Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Linda Sari, guru biologi dari SMA Negeri 1 Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Biologi Daljab Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada kesempatan pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 11 IPA dengan materi sistem pencernaan. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah hadir semua? Hari ini sudah dibersihkan ruangannya? Sudah. Oke, di mejanya coba dicek ada nggak sampah di bawah meja? Tidak. Tidak ada. Oke, semangat. Oke, ingat dengan nilai biologi? Ingat. Salam biologi. Cerdas, menyenangkan, wajar, hebat. Oke, tepuk PP-nya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, biar lancar pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu mohon bantuan kepada ketua kelas untuk memulai berdoa dan menyapa. Bersiap. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat untuk belajarnya. Nah, Bella tadi belum mengabsen karena masih memberi yang semangat. Jadi hari ini Ibu akan absen kehadiran kalian. Ini kira-kira hadir semua atau tidak? Ada bangku kosong nih. Tidak. Tidak, siapa yang nggak hadir nak? Kita. Ya, siapa lagi? Tidak. Satu aja. Berarti yang bangku kosong itu kelebihan ya? Ya. Berdiri, kita harus menyanyikan lagu kebangsaan nasional kita ya, yaitu Indonesia Raya. Oke, silakan Reza maju ke depan. Tumpah
Mantap, luar biasa. Baiklah. Nah, tadi kan dia mengatakan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan juga mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, ketika dia mengedarkan ke seluruh tubuh, berarti yang kita bicarakan ke siapa, Nak? Tentang siapa? Ini kaitan dengan pelajaran hari ini. Ayo, kita bicara dengan siapa? Untuk materi apa hari ini? Iya, sistem pencernaan makanan. Oke, hari ini kira-kira sudah makan? Asal semangat ya. Ada yang belum makan? Ada? Sama, ibu juga belum makan ya. Nah, apa fungsi makan itu? Ya, silakan pilih. Karena makanan tersebut merupakan sumber energi dan sumber bahan untuk tubuh kita. Ya, bagus. Kasih kampus dulu. Nah, tadi kan dia mengatakan sumber energi, ya kan? Nah, ketika dia mengatakan sumber energi, nah, kira-kira serangkaian apa saja yang menjadi proses dari pencernaan makanan ini? Yang tahu serangkaiannya? Ayo, Ya, silakan. melalui serangkaian proses pencernaan supaya dapat memberikan fungsi menghasilkan energi. Iya, luar biasa ya. Oke, ya, berarti paham ya, Nak ya, proses pencernaan itu seperti apa. Nah, hari ini pelajaran kita yaitu tentang sistem pencernaan. Oke. Nah, ada tujuan nih, tujuan pembelajarannya. Salah satu tujuannya apa? Ketika kita berbicara tentang materi sistem pencernaan, ada tujuan itu untuk kalian. Melalui apa? Salah satunya ketika ibu memberikan pengamatan video, YouTube ataupun pokoknya yang ditampilkan, ibu menggunakan model problem based learning. Apa itu problem based learning? Kita memecahkan suatu permasalahan yang akan kita temui dalam materi kita nanti. Nah, salah satunya apa? Menganalisis ya organ yang ada pada pencernaan kita, kemudian komponen zat apa saja yang ada kaitannya dengan sistem pencernaan, ya. Nah, struktur dan fungsi apa saja pada sistem pencernaan. Nah, nanti ibu akan memberi lembar kerja. Nah, lembar kerja ini akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian, ya. Di mana di sini penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian pengetahuan dan keterampilan kalian. Keterampilannya apa? Ketika bekerja sama, yang ibu lihat adalah teliti, tanggung jawab dan kerjasamanya. Terakhir adalah penilaian pengetahuan itu ibu ambil dari quiz, ya. Jadi tolong diikuti serangkaiannya, oke? Oke, Bu. Bu. Oke, terima kasih. Nantikan videonya. Tersedak dapat dialami seseorang sewaktu-waktu. Karena ini dapat berbahaya karena saat tersedak, makanan atau benda asing yang masuk dapat membuat aliran di dalam, sehingga menimbulkan kesakitan. Beberapa kasus tersedak bahkan bisa menimbulkan kematian jika korban tidak mengetahui pertolongan pertama
review ini karena siapa tahu ada convincing, jadi bisa jadi sama kalian, misalkan lagi buka puasa atau lagi sahur sendirian gitu. Nah, jadi orang ini tersedak permen karet. Tersedak itu bisa juga karena makanan. Yang harusnya makanan itu masuk ke saluran cerna di bagian belakang, malah ini masuk ke depan ke saluran nafas dan juga memblok atau menunda fermentasi, jadi kita bisa. Siapa yang mau untuk menjawab soal pertama? Kelompok mana? Oke. Kelompok Neza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban kelompok kami, mengapa aska bisa tersedak? Apakah tersedak ini sangat berbahaya? Coba analisakan jawaban kamu. Menurut kelompok kami, karena saat aska tersedak itu terjadi karena epiglotis atau anak tekak yang berfungsi selaput menutup jalur menuju paru-paru saat ada makanan yang lewat. Tidak bekerja dengan baik sehingga makanan pun masuk ke saluran tenggorokan. Maka terjadilah karena tenggorokan berusaha mengeluarkan makanan yang tersangkut itu. Biasanya karena makan sambil bicara. Ya, kelompok silakan. Silakan untuk menambah. Ya. Di dalam tenggorokan ada sebuah katup bernama katup epiglotis. Epiglotis memiliki peran dalam membuka dan menutup saluran kerongkongan saat makan, dan tenggorokan saluran nafas. Di saat makan, kerongkongan akan terbuka dan sebaliknya tenggorokan tertutup. Apabila epiglotis terjadi kesalahan dalam membuka dan menutup ketika kita makan, maka tersedak makanan yang akan masuk ke tenggorokan. Jawaban nomor 2 dari kelompok mana? Yang mau? Oke, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan. Mengapa makanan yang kita telan dapat sampai ke dalam lambung? Proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim.
Ada enzim Pepsi yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, dan juga HCl, asam klorida, yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui pencernaan makanan. Oke, mantap ya. Jawabannya kasih apa dulu? Ya. Menurut kelompok kami, karena makanan dari mulut masuk ke dalam lambung setelah melalui kerongkongan melalui gerakan peristaltik. Di dalam lambung akan terjadi pencernaan makanan secara mekanisme dan kimiawi sekaligus. Oke, terima kasih. Kasih apa Pak? Kelompok nomor 3. Kira-kira kelompok mana yang ingin menjawab? Kelompok Ibu. Ya, ini kelompok berapa? 3. Ya, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari apa sajakah yang terlibat dalam proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik. Yang terakhir, feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Oke, terima kasih. Sangat lengkap sekali ya kelompok 3 ini, salut luar biasa ya. Karena sudah menjelaskan alur dari mulut tadi, ada enzim siapa saja yang bekerja. Enzim siapa tadi bekerja nak? Ketika kamu mengunyah nasi, lama-kelamaan akan terasa manis. Siapa enzimnya tadi? Enzim amilase. Karena dia mengubah zat amino menjadi glukosa. Jadi tidak terasa manis gitu. Siapa lagi membantu di dalam mulut kita selain enzim tadi? Ada alat yang lain yaitu gigi, kelenjar, ludah. Oke, terima kasih. Kira-kira ada tambahan tak atau udah sempurna ini nak? Oke, luar biasa ya, udah sempurna. Kasih aplaus dulu. Kelompok mana lagi yang mau tampil? Ya, silakan. Coba senyum. Supina, semangat Supina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kelompok kami menjawab soal nomor 4. Menurut kelompok kami, apakah ada hubungannya pencernaan mekanis dengan pencernaan secara kimiawi? Ketika terjadi disfagia atau tersedak, jelaskan. Ada. Karena pencernaan kimiawi dan mekanik berperan penting agar tubuh bisa mendapatkan nutrisi dan makanan. Pencernaan mekanik adalah pemecahan makanan, sedangkan pencernaan kimiawi melibatkan enzim-enzim agar nutrisi terserap dengan baik. Maka ketika Kelompok mana yang mau? Kita kasih kelompok 3 aja ya. Oke, ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menjawab soal nomor 5. Bagaimanakah solusi mencegah supaya tidak tersedak hubungan dengan mekanisme proses pencernaan makanan pada manusia? Obat yang biasa dipakai dalam pengobatan disfagia seperti obat asam lambung dan obat untuk melemaskan otot kerongkongan sehingga mudah untuk menelan makanan. Yang kedua, jangan menyuap makanan dalam bentuk besar. Selain itu, punya makanan sampai halus agar tidak tersangkut. Nah, kita perlu ini sebuah kesimpulan dari hasil permasalahan yang kita temui hari ini. Nah, siapa yang mau memberi kesimpulan? Ada kelompok mana? Kelompok kami, Bu. Iya, kelompok berapa? Kelompok 1. Iya, kelompok 1. Maju, oke, semangat. Menurut kelompok kami, Bu, kesimpulan dari sistem pencernaan adalah proses penerima makanan mengubahnya menjadi energi dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Lebih rinci yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Dalam pelaksanaan proses pencernaan makanan, organ pencernaan dibantu oleh enzim dan hormon yang prosesnya berbeda tiap organ dan mempunyai fungsinya masing-masing.
Saluran pencernaan merupakan bagian dalam tubuh yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh dengan melalui suatu proses, yaitu pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan bantuan beberapa zat kimia yang disebut enzim dan biasanya terdapat di beberapa bagian organ pencernaan. Banyak sekali organ-organ pada tubuh untuk melakukan proses pencernaan tersebut seperti organ mulut, gigi, hingga sampai anus. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Luar biasa ya kesimpulan hari ini. Nah, kira-kira kelompok lain ini sudah paham ya, Nak ya? Sudah ya? Sudah mengerti ya hasil dari kesimpulan dari perwakilan kelompok 1 ya? Oke. Salam semangat ya. Salam biologi. Jaga. Ibu akan memberi reward ya kepada kelompok yang benar-benar luar biasa untuk hari ini ya, yang luar biasa sudah menjawab dengan semangat. Semuanya itu sudah hebat ya, ya, sudah hebat. Tetapi ibu akan memberi penghargaan untuk 1 per 3 saja ya. Nah, ini merupakan gambaran kalian ke depan seperti apa, bagaimana cara kita berdiskusi yang baik gitu ya. Nah, kira-kira kelompok yang mana nih yang paling bagus ini? Kelompok 1. Oke. Kemudian untuk juara yang kedua pada kelompoknya jatuh pada kelompok 3, 4. luar biasa ya pikiran kalian itu. Memang betul kelompok 3. Juara yang ketiga. Bagaimana nih? Kelompok 2. Ya, kasih hapus dulu. Kelompok 4 jatuh pada kelompok 4. Kasih semangat. Tadi kita sudah mempelajari salah satunya yaitu bagian penting dari sistem pencernaan. Salah satu kita bicara adalah zat makanan ya, zat makanan yang kita makan, kemudian bagaimana proses yang masuk ke tubuh kita. Nah, zat makanan itu terdiri dari apa saja? Karbohidrat, apa lagi? Protein, lemak, vitamin, garam mineral, air. Nah, kira-kira ini kamu sudah lengkap tidak? Nah, sudah merasa seimbang nggak makanan ini? Sudah merasa bergizi nggak yang kamu makan sehari-hari? Belum. Kenapa belum? Karena kenapa? Nggak sempat. Ya rata-rata biasanya kita kurang apa biasanya? Sayur. Ini kan nggak suka atau apa? Nggak suka? Padahal 4 sehat 5 sempurna itu sayur termasuk kategori itu ya kan? Nah, ketika kita ada makanan yang kita hidangkan di meja, otomatis kan selain nasi, daging, ikan, telur, tempe, ya sayur, buah-buahan, kalau nggak ada benda itu dihidangkan di meja, itu termasuk 4 sehat 5 sempurna atau tidak? Tidak. Bisa diubah pola makan dari sekarang? Ya, walaupun tak tiap hari ditemui, setidaknya dalam seminggu ada. Ya nak walaupun ubi sama belajar ikan salai kan dah cocok itu. Ada berapa punyahan gitu kira-kira? Coba kita tanyakan berapa punya. Makan kalau 5. serius 5 sudah cukup betul. Reza, kalau punya makan tuh masuk telan atau gimana? 5 itu cukup betul. Gimana belasan kali? Belasan kali. Iya. Ada nggak 3 waktunya masuk telan? Ada tidak? Ada. Itu karena kenapa? Karena sibuk. Atau sudah betul namanya kalau cepat habis, habis deh kawan yang lain itu. Ya. Nah, tetapi sebenarnya istilah kita punya itu ada aturan tidak? Ada. Sebenarnya ada, tetapi kita tidak buat. Sama juga kita kayak bertasbih. Iya, 33 kali ditemunya. Kenapa? Harus molekul yang kita makan itu harus benar-benar
menjadi partikel kecil-kecil gitu, biar lari kemana? Ke tenggorokan kita, ya, esofagus, ya. Jangan kerongkongan. Kerongkongan itu untuk siapa? Pas. Tenggorokan atau kerongkongan? Iya, kalau tenggorokan. Ya, hasil dari pembelajaran sistem pencernaan makanan. Nah, tadi kamu mengatakan salah satu PBL yang digunakan itu menurut kamu apa? Bisa mudah. Bisa di Mudah. Kemudian apa lagi? Senang pembelajaran hari ini? Senang. Salah satu dapat ilmunya kan? Nah, kira-kira apa yang Ibu ajarkan hari ini yang bisa merefleksinya? Ya, silakan kita. Untuk hari ini saya bisa tahu tentang sistem pencernaan makanan. Ternyata itu dari mulut, terus menuju kerongkongan, masuk ke dalam lambung, terus melalui usus halus, usus besar, dan akan disimpan di dalam rektum. Saya kira itu langsung saja, Bu. Ya, oke, bisa. Untuk pembelajaran selanjutnya, hari ini kita sudah mempelajari tentang zat makanan dan alur dari sistem pencernaan makanan itu. Kemudian kita kaitkan dengan kejadian sehari-hari sehingga kita sudah tahu dan paham ya ketika kita menganalisa bersama-sama di sini. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang kelainan. Kelainan apa lagi nih? Ada lagi yang parah ya dari sistem pencernaan tersebut. Tugas kalian di rumah, kalian silahkan mencari literatur di Google Scholar ya, di Google Scholar. Ditulis Google Scholar. Ya, Google Scholar nanti Ibu share artikelnya ya. Kita cari di Google Scholar. Nah, itu sebagai referensi untuk pertemuan besok. Oke, bisa dimengerti? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, salam biologi. Cerdas, menyenangkan, luar biasa. Ibu mohon bantuan kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan sambil